Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kita ingin membahas tentang bagaimana kita menyikapi kematian. Hal pertama yang kita tidak bisa pungkiri, bahwa kematian adalah kepastian. Bahwa semua orang akan mati, termasuk diri kita. Hal mana telah termaktub di dalam Al-Quranul Karim di surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa mengalami kematian, dan sesungguhnya semata-mata akan dipenuhi pahala kalian di hari kiamat. Maka barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah jaya. Dan tidaklah kehidupan dunia hanyalah perhiasan yang memperdaya. Kita lihat pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah memastikan satu hal, bahwa setiap jiwa manusia, setiap diri manusia itu akan mengalami kematian. Sehingga dikatakan kullu nafsin, setiap diri atau setiap jiwa. Dha'iqah, dha'iqah artinya merasakan. Merasakan apa? Al-maut, merasakan kematian. Maka kita lihat dari patahan ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri atau jiwa itu mesti akan merasakan kematian. Sehingga kita lihat semua orang yang pernah hidup di dunia ini, ujung-ujungnya dia akan mati. Kemudian patahan berikutnya dari ayat ini membicarakan tentang setiap orang itu nanti akan berhadapan dengan hari kiamat. Dan di hari kiamat itulah setiap orang akan diadili oleh Allah dan akan mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang adil. Kebaikan sama dengan kebaikan itu, dan keburukan pun sama dengan keburukannya. Nah, dari sini patahan yang kedua pun menyatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Maka sesungguhnya kalian itu akan ditepati balasan-balasan kalian di hari kiamat. Di dunia ini banyak orang yang belum langsung dibalas, banyak yang ditunda pembalasannya. Tapi semua pembalasan itu akan ditepati oleh Allah di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz.
Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia itu telah jaya. Patahan ayat ini pun berbicara tentang bagaimana pengertian kejayaan yang sesungguhnya. Manusia di dunia ini punya macam-macam persepsi tentang kejayaan. Ada orang bilang kalau seseorang bisa jadi kaya raya, maka dia telah jaya. Ada lagi yang bilang kalau seseorang itu bisa menggapai jabatan tinggi, maka dia telah jaya. Ada lagi yang bilang kalau seseorang bisa berkuasa dengan kekuasaan yang luas, maka dia telah jaya. Banyak persepsi yang semuanya itu bersifat keduniaan. Padahal kita tahu bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Sehingga Allah jawab, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia itu kecuali perhiasan dan barang yang menipu, memperdaya orang. Orang menganggap bahwa ini berharga, bahwa ini mulia, bahwa ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Semua itu sekedar pandangan-pandangan yang dorongannya adalah kebutuhan. Manusia membutuhkan sesuatu, maka kebutuhan itu pun yang jadi alat untuk menilai sesuatu. Semakin dibutuhkan sesuatu di dunia ini, semakin tinggi harganya. Semakin sedikit jumlah yang dibutuhkan, artinya orang yang membutuhkannya ada banyak, tapi barang yang ada hanya sedikit. Perhiasan yang tersedia tidak banyak, maka terjadilah perebutan, maka nilainya pun naik. Kita lihat berlian itu mahal harganya karena jumlahnya sedikit. Tapi kalau suatu saat jumlahnya berlian itu seperti jumlahnya kerikil, maka nilainya berlian atau harganya berlian pun akan jadi murah. Kenapa? Karena mudah didapat. Orang pun punya berlian hanya untuk memiliki, untuk merasa saya punya. Cuma itu, tidak lebih daripada itu. Seseorang tidak akan mati karena tidak punya berlian. Seseorang tidak akan mati karena tidak punya emas dan batu permata lainnya. Semua itu adalah perhiasan yang menipu. Sehingga kalau ada orang sampai mengorbankan hal-hal yang nyata, hal-hal yang akan berakibat di hari akhirat, karena perhiasan, karena barang, karena harta dan benda, seseorang jadi sengsara di akhirat, maka orang itu berarti telah tertipu dengan dunia. Yang semestinya dunia ini dipandang dengan pandangan yang benar. Pandangan yang benar dalam memandang kepada dunia itu ada dua catatan. Catatan yang pertama, bahwa dunia ini adalah ruang ujian. Siapapun yang berada di dunia berarti dia sedang diuji. Siapapun dia, selagi dia itu adalah manusia dan jin, maka statusnya dia adalah peserta ujian. Allah menguji dia. Para malaikat membantu Allah dalam menguji para manusia, mencatat amal mereka. Bagaimana sikap-sikap mereka terhadap ujian-ujian yang Allah adakan di sekitar mereka.
malaikat-malaikat yang ada pun mencatat bagaimana sikap orang itu di hadapan ujian-ujian tersebut. Ini catatan yang pertama tentang dunia. Catatan yang kedua tentang dunia, bahwa dunia itu adalah kesempatan untuk berbekal diri, di mana adanya dunia adalah kesempatan yang Allah berikan kepada manusia supaya dia itu menyiapkan dirinya untuk sampai ke alam yang hakiki, kepada kehidupan yang sesungguhnya yang bersifat abadi, di mana manusia disuruh dan diberi kesempatan untuk menyiapkan. Kamu ingin kaya di akhirat nanti, maka ini jadikan kekayaan dunia ini alat kamu untuk kaya di akhirat. Kamu ingin mendapatkan pahala yang seluas-luasnya, kamu jadikan apa-apa yang Allah berikan kepadamu itu sebagai kesempatan untuk kamu itu menjadi orang yang mendapatkan hal-hal yang sangat berharga di akhirat nanti, pahala yang berlipat ganda di akhirat nanti. Jadi kita lihat di sini, inilah cara pandang yang benar terhadap kehidupan dunia, bahwa dunia ini fungsinya cuma dua. Yang pertama, bahwa dunia ini adalah ruang ujian. Yang kedua, bahwa dunia ini adalah kesempatan untuk berbekal diri di akhirat nanti. Kalau seseorang sudah berpikir seperti itu, berarti dia tidak tertipu oleh dunia. Tapi kalau orang punya kesimpulan yang lain dari kedua catatan ini, maka dia telah tertipu. Seseorang menganggap dunia segala-galanya. Seseorang menganggap bahwa dunia ini final, ujung dari kehidupan, target, tujuan, maka dia telah tertipu. Dia menganggap bahwa barang-barang yang dia miliki, entah itu harta benda, perhiasan dan sebagainya, adalah segala-galanya. Padahal pada saat dikubur, dia tidak tahu itu. Kuburannya ditinggalkan, barang-barangnya ditinggalkan, rumahnya, perabotannya, kendaraannya dan sebagainya semua ditinggalkannya. Dia habis menjadi tanah. Karena memang itulah manusia, itulah akhir yang akan dihadapi oleh manusia. Sehingga kalau kemarin dia sampai jahat kepada orang karena barang, karena perhiasan, karena ambisi kekuasaan, karena hal-hal tertentu yang lainnya yang bersifat keduniaan, berarti dia telah tertipu. Toh dia tinggalkan. Kenapa kemarin kamu harus berebut? Kenapa kemarin kamu harus jahat? Harus menghalalkan segala cara untuk dapat apa yang kamu ambisikan. Nah, berarti dia telah tertipu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah sekedar perhiasan yang memperdaya. Sementara kematian adalah kepastian. Kemudian kita lihat cara ulama salaf memandang dunia. Kita melihat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Suatu saat dia datang kepada seorang lelaki yang sedang mengalami sakaratul maut. Ternyata orang itu dalam kesulitan, sehingga Al-Hasan Al-Basri berkata, "In amran hadza akhiruhu lahaqiqun ayyuzhada fi awwalihi." Kalau kehidupan dunia itu seperti ini saja akhirnya, maka benarlah sikap zuhud terhadap awalnya. Jadi kita lihat kata Al-Hasan Al-Basri, kalau seseorang itu mengerti pada akhirnya seseorang akan meregang
akan kesakitan, akan meninggalkan segala-galanya dan akan menyesal karena dia salah cara, salah sikap dalam menghadapi dunia, yang kemudian dia harus meninggalkan semuanya dan akibatnya dia dalam kesulitan di akhir kehidupannya. Maka yang timbul hanyalah penyesalan. Kok cuma begini akhir dari kehidupan itu? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan kalau begitu yang terbaik adalah sikap zuhud. Sikap zuhud terhadap dunia ini. Kita lihat Rasulullah SAW di dalam hadis yang dinilai hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya, di mana seorang sahabat yang bernama Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi berkata, katanya datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjuki aku kepada amalan yang kalau aku telah amalkan amal itu, aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para manusia. Faqala, maka Rasulullah SAW pun menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu kepada dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima 'indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada para manusia, maka kamu akan dicintai oleh para manusia. Jadi kita lihat di sini Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Hadis ini ada pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan nomor urut 31. Di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan nomor urut 31, di mana Rasulullah SAW memberikan petunjuk, memberikan arahan. Bagaimana sih caranya agar kita ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para manusia? Ternyata arahannya itu adalah zuhud. Supaya kita zuhud kepada dunia, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang, zuhud terhadap apa yang ada pada orang. Coba kita pahami dulu istilah zuhud. Zuhud itu berasal dari kata zahida yazhadu zuhdan, yang artinya qallala yuqallilu taqlilan, artinya menganggap kecil sesuatu. Jadi zuhud itu adalah sikap menganggap dunia ini kecil. Dunia ini hanya sebatas kebutuhan dan keperluan. Jangan sampai dunia ini jadi tuntutan dan tujuan. Jangan sampai dunia ini dianggap segala-galanya. Dunia ini dianggap final, dianggap target, dianggap finish. Sesudah ini tidak ada lagi kehidupan. Sehingga kita ingin berumur panjang, ingin 1000 tahun hidup di dunia. Nah, kita lihat, zuhud bukan sikap tidak butuh kepada dunia, tidak perlu kepada dunia. Itu tidak mungkin. Itu bukan makna daripada zuhud. Zuhud itu artinya menganggap kecil. Menganggap kecil itu artinya butuh, artinya perlu. Hanya saja sebatas keperluan dan kebutuhan, tidak lebih daripada itu. Itu zuhud. Dan itu zuhud yang dipahami oleh as-salafus salih rahimahumullah. Sehingga semua
As-salafus saleh, baik itu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in menjalani hidup ini dengan zuhud. Namun zuhudnya tidak seperti yang dimengerti oleh orang-orang sufi yang sesat. Seolah-olah zuhud itu artinya adalah meninggalkan dunia, membuang dan menyisihkan dunia. Bukan itu. Itu bukan pengertian zuhud yang dipahami oleh orang-orang yang berilmu, para ulama, terutama dari kalangan ulama as-salafus saleh, di mana zuhud itu adalah tetap butuh kepada dunia, tetap memerlukan dunia, tidak dibuang, tidak ditinggalkan, akan tetapi tidak berlebihan. Dunia hanya seperlunya, diambil sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Selebihnya adalah jadikan ajang untuk memperkaya diri di akhirat nanti, berbekal diri di akhirat nanti, punya deposito di akhirat nanti. Bagaimana caranya ini? Saya punya kekayaan yang lebih, maka kekayaan itu dikerahkan untuk saya di akhirat nanti kaya raya. Karena di akhirat nanti yang ada kebutuhan itu hanya kepada pahala dan dosa. Dinar, dirham, semua tidak berlaku. Di akhirat nanti yang berlaku adalah pahala dan dosa. Sehingga yang dibutuhkan pada saat itu adalah nilai pahala dan dosa. Kemuliaan seseorang di saat dia memiliki pahala, dan kehinaan seseorang di saat dia ternyata tidak punya pahala, punyanya hanyalah dosa. Nah, Rasulullah SAW menyatakan di saat orang itu bertanya, tunjuki aku kepada suatu amalan yang kalau aku telah amalkan amal itu, aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para manusia. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, izhad bid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu kepada dunia, kecilkanlah arti dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Nah, ini jadi kita lihat, ini tangga menuju Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, zuhudlah kepada dunia. Karena kalau cinta kepada dunia, cinta kepada Allahnya akan kalah. Cinta kepada akhiratnya akan kalah. Kenapa? Dikalahkan oleh dunia. Akhirat dengan dunia itu memang selalu bersaing. Kalau kita cinta akhirat, kita akan mengecilkan arti dunia. Kalau kita cinta dunia, kita akan mengecilkan arti akhirat. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kecilkan dunia, besarkan akhirat. Itu sikap zuhud. Zuhud terhadap dunia, yang akibatnya nanti apa? Dicintai oleh Allah. Karena dengan kita mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat, artinya kita telah taat, telah mengikuti petunjuk Allah. Kemudian wazhad fina 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu kepada apa yang ada pada manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Jadi resep supaya siapapun di sekitar kita ini cinta kepada kita, bagaimana caranya? Caranya apa yang mereka miliki itu kita tidak ambisikan sama sekali. Dia punya rumah, alhamdulillah, kita ikut bersyukur. Dia punya kendaraan bagus, kita ikut bersyukur. Dia punya perabotan yang bagus, kita ikut bersyukur. Jangan iri, jangan dengki, jangan butuh kepada apa yang ada pada mereka. Karena begitu kita butuh, kita sedang merendahkan diri. Orang itu akan menganggap kita sebagai pesaing. Orang itu akan mencurigai kita. Jangan-jangan ada agenda tersembunyi di balik omongan orang ini. Tapi di saat ternyata kita ikut bersyukur, di saat si fulan alhamdulillah sekarang punya rumah baru, kita bilang alhamdulillah, kita ikut bersyukur. Si fulan sekarang punya kendaraan baru, alhamdulillah, kita ikut bersyukur. Si fulan punya perabotan baru, alhamdulillah, kita ikut bersyukur. Si fulan sekarang punya perhiasan baru, kita ikut bersyukur. Maka
Jangan tunjukkan kebutuhan kita kepada apa yang mereka miliki. Zuhud kita kepada apa yang ada pada para manusia. Maka orang-orang itu pun akan cinta kepada kita. Kenapa? Karena merasa aman. Si fulan bukan saingan saya. Si fulan itu tidak akan merebut milik saya. Si fulan itu bukan merupakan ancaman buat saya. Saya aman dari dia. Dia malah mendukung saya. Dia ikut berterima kasih, ikut bersyukur kepada Allah. Nah, dari sini mereka justru akan mencintai kita. Tapi sebaliknya, kalau ada orang punya barang, dia bilang, kamu belinya dari mana sih? Caranya bagaimana sih? Kok gimana kamu kok bisa dapat ini? Mulai orang curiga. Jangan-jangan ada agenda tersembunyi nih orang ini. Maka dari sini orang justru jadi tidak cinta kepada kita, karena kita ini ngorek-ngorek orang, merasakan butuh kepada apa yang ada pada orang. Jangan. Kalau kita ingin dicintai oleh orang, zuhud kita terhadap apa yang ada pada orang. Jangan iri, jangan dengki. Kita ikut bersyukur kepada Allah terhadap apa yang dimiliki oleh orang. Jadi kita lihat di sini arahan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah tentang bagaimana cara memandang dunia ini. Pada saat ada orang meninggal dunia, dilihatnya, ujungnya cuma seperti ini manusia di dunia. Toh dia akan mati, akan meregang kesakitan, akan meninggalkan apapun yang dimilikinya, yang dulu diperebutkannya, yang dulu diusahakannya, semua ditinggal. Maka sikap terhadap dunia itu yang terbaik adalah sikap zuhud. Saat kita mati, orang akan menyingkirkan kita. Saat kita mati, orang akan menyingkirkan kita. Coba ini perkataan as-salafus saleh kita cermati. Katanya, kharajtu minad dunya wa qamat qiyamati. Ghadata aqallal hamiluna janazati. Aku keluar dari dunia dan kiamatku telah terjadi. Pagi ini orang memikul jenazahku. Wa ajjala ahli hafra qabri wa sayyaru khuruji wa ta'jili ilaihi karamati. Keluargaku segera menggali kuburanku, dianggapnya keluarnya aku dan disegerakannya aku ke kuburan adalah kemuliaanku. Ka'annahum lam ya'rifu qattu surati ghadata ata yaumi 'alayya wa lailati. Seolah mereka belum mengenal bentukku sama sekali. Besok datanglah siangku dan malamku. Kita perhatikan puisi ini sangat indah sekali, menggambarkan tentang bagaimana sikap orang kalau kita mati. Begitu kita mati, maka kiamat kecil pun terjadi. Karena kiamat memang ada dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat besar belum tentu kita mengalaminya. Tapi kiamat kecil adalah kematian. Semua orang akan mengalaminya. Maka di saat seseorang mati, berarti dia telah mengalami kiamat, yaitu kiamat kecil. Maka orang pun akan memikul jenazah kita. Yang paling jahat adalah keluarga kita sendiri. Mereka buru-buru menggali kubur. Suruh itu, suruh itu orang-orang yang ada di kuburan itu segera menggali kuburan. Jahat banget itu. Kemudian, ayo cepat pikul, jangan terlambat. Kenapa? Bau nanti jenazah ini. Bisa penyakit ini, bisa mengganggu. Loh kenapa? Ya kalau dia bau malah jadi kehinaan. Orang akan menghina dia kalau dia itu bau busuk. Ayo cepat-cepat kubur. Jadi orang paling jahat terhadap kita adalah keluarga kita sendiri. Dia menyegerakan kita untuk dijebloskan ke dalam kuburan. Mereka segerakan diri kita untuk masuk ke dalam kuburan karena itulah kemuliaan kita.
Jadi kita waktu hidup memikirkan ingin meninggalkan warisan, tapi mereka begitu melihat jenazah kita memikirkan bagaimana buru-buru menjebloskan kita ke kuburan. Jadi tidak adil, tidak adil. Kita mikiri mereka untuk kita berikan warisan, tapi mereka mikirkan kita untuk segera masuk ke kuburan. Inilah dunia. Ini dunia. Sehingga kita jangan tergila-gila dengan dunia, karena siapapun di dunia ini akan bersikap seperti itu. Kita pun telah bersikap seperti itu terhadap siapapun. Orang tua kita meninggal, buru-buru kita kuburkan. Ternyata besok kita meninggal dunia, orang pun, anak keturunan kita pun buru-buru menguburkan kita. Sehingga kita lihat saat kita mati, orang akan menyingkirkan kita buru-buru. Maka ingatlah itu. Ingatlah bahwa kita itu dulu waktu kita lahir, kita disuruh menangis. Dokter, bidan cepat-cepat memukul-mukul punggung kita saat kita bayi untuk segera menangis. Begitu kita menangis, tertawalah semua orang, tersenyumlah semua orang di sekitar kita. Kenapa tidak bisu katanya, bisa menangis. Itu sikap mereka terhadap kita. Kita disuruh nangis kepada dunia. Memang karena dunia ini ruang ujian, yang pantas kita hadapi dunia ini adalah menangis. Karena kita akan masuk ke ruang ujian untuk diuji. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, sepanjang umur kita, dengan dunia ini kita lagi diuji. Maka wajar kalau seseorang itu mengerti hakikat kehidupan ini, akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Tapi di saat orang soleh meninggal dunia, yang terjadi terbalik. Orang solehnya dalam keadaan tersenyum meninggal dunia, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya menangis terseduh-seduh, ditinggalkan oleh orang soleh. Ini kalau kita mendapatkan husnul khatimah. Tapi kalau kita mendapatkan su'ul khatimah, lain lagi ceritanya. Di saat kita mati, maka orang tersenyum, alhamdulillah si fulan mati. Kita beristirahat dari dia. Jahat orang itu, sangat menyiksa orang, sangat mengganggu orang. Maka begitu mati, kematiannya disyukuri orang. Kemudian kita lihat keadaan saat sakaratul maut adalah jawaban pasti. Keadaan saat sakaratul maut adalah jawaban pasti. Siapa kamu? Jangan cerita saat hidup. Hidup ini penuh dengan sandiwara, penuh dengan kemunafikan. Orang dengan pakai baju takwa, dengan pakai hijab, pakai jilbab, katanya soleh dan solehah. Itu bisa jadi alat tipu. Karena hakikat kesolehan seseorang itu bukan pada tampilannya. Kita tertipu oleh tampilan orang. Sehingga sahabat pun bisa tertipu. Kita lihat bagaimana cerita tentang seseorang yang ikut di perang Uhud, berjihad dengan segala keberanian, sehingga pada saat istirahat dari peperangan, orang pun memuji-muji orang ini. Para sahabat berbicara, hebat si fulan, dia akan mati syahid katanya. Kata Rasulullah SAW, tidak, dia akan masuk ke dalam api neraka. Ternyata benar. Pada saat peperangan semakin seru, dia tertusuk tombak. Ternyata dia tidak kuat merasakan sakitnya tombak ada di dalam tubuhnya. Maka diteruskan tombak itu dan dibunuh dirinya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata kita tertipu.
Para sahabat pun tertipu oleh pemandangan, oleh sikap, keberanian dan sebagainya. Kita pun bisa tertipu oleh penampilan orang, jadi bagaimana mereka berpakaian, mereka punya kebiasaan pergi ke masjid, mereka punya kebiasaan bersedekah dan sebagainya. Orang pun tertipu dengan hal itu semua. Dianggapnya, oh ini saleh, ini salehah. Padahal itu cuma penampilan. Nah, asli dari seseorang itu akan nyata pada saat sakaratul maut. Sehingga di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Sahal ibnu Sa'id. Beliau menyatakan, katanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada keadaan terakhirnya. Jadi seseorang itu baik atau buruk tergantung pada saat dia mengalami khatimah, akhir kehidupannya. Dia mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Husnul khatimah itu adalah penghabisan yang baik. Di saat seseorang mengakhiri kehidupannya dengan kemampuan mengucapkan la ilaha illallah, dia siap, dia ridho, dia sabar terhadap apapun yang Allah tentukan, dia berakhir dengan keadaan yang bagus, maka dia mendapatkan husnul khatimah. Ada lagi yang sebaliknya mendapatkan su'ul khatimah. Walaupun orangnya dulunya begitu bagus, tapi ternyata di akhir kehidupannya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, bahkan berwasiat dengan keburukan, mencaci maki, yakni kejadian yang dialaminya, mati dalam keadaan tersiksa dan seterusnya. Nah, kita lihat dia berakhir dengan su'ul khatimah. Dia tidak sabar, dia tidak ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dengan demikian, inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai al-khawatim, akhir dari kehidupan ini. Jadi seseorang itu tidak bisa kita pastikan si fulan itu saleh atau salihah, atau sebaliknya, tidak bisa kita pastikan di saat dia segar bugar, tidak bisa. Karena bisa jadi dia menipu atau menipu dirinya sendiri. Kepastiannya kapan ada? Pada saat dia mengalami sakaratul maut. Karena kemampuan itu tidak bisa dipalsukan. Seseorang itu akan tampil dalam keasliannya. Kalau memang dia itu diridhoi oleh Allah, dia itu saleh, dia itu salihah, maka akan berakhir dengan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, walaupun seseorang itu penampilannya muslim, saleh, salihah sehari-hari, tapi ternyata palsu, maka di akhir kehidupannya dia tidak diridhoi oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Dia tidak bisa memalsukan dirinya di hadapan orang. Dia akan nyata, pada akhirnya dia su'ul khatimah. Jadi kita lihat di sini, ini bagaimana kita memandang kepada kehidupan ini. Nasib manusia dalam pandangan cara para ulama as-salafus saleh memastikannya. Kita lihat seorang tabi'i yang bernama Ibrahim An-Nakha'i. Pada saat wafat, ada orang berkata kepadanya, apa yang terjadi pada dirimu? Beliau pun berkata, inni antawiru rasulan ya'tini min rabbi hal yubashshiruni bil jannati am bin nari. Katanya, sesungguhnya aku ini sedang menunggu datangnya utusan dari Tuhanku. Apakah dia membawa berita gembira berupa surga atau neraka? Jadi kita lihat di sini seorang tabi'i yang bernama Ibrahim An-Nakha'i mengarahkan kita bahwa ternyata di saat seseorang itu sedang mengalami sakaratul maut, maka dia sedang menunggu datangnya malaikat
utusan Allah yang akan memberitahu bahwa kamu itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kamu akan masuk surga atau akan masuk ke api neraka. Itu keputusan itu, kepastian itu terjadinya justru di akhir kehidupan seseorang, pada saat seseorang mengalami sakaratul maut. Jadi dengan ini kita melihat bahwa inilah cara yang sesungguhnya dalam memandang kepada kehidupan ini. Nah, sekarang kita bertanya, kalau begitu bagaimana caranya